Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak melingkar. Di kehidupan sehari-hari kita banyak melihat contoh gerak melingkar, di antaranya ini biang lala dan kipas angin. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak melingkar? Gerak melingkar merupakan gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran gerak melingkar. Yang pertama, posisi sudut. Di sini ada sebuah benda yang bergerak melingkar, ya. Nah, pada posisi ini kita tarik terhadap titik pusat, ini kita sebut sebagai theta 1 atau sudut pertama, dan ketika bola ada di sini kita sebut sebagai theta 2. Nah, antara theta 1 dan theta 2 itu disebut perubahan posisi sudut atau delta T. Pengukuran posisi sudut bisa dinyatakan dalam 3 bagian. Yang pertama bisa disebut derajat, di mana satu lingkaran terdapat 360 derajat. Kemudian yang kedua itu dengan putaran, ya. Jadi satu putaran tadi bernilai 360 derajat. Kemudian yang ketiga, yang ini yang baru, yaitu dinyatakan dalam bentuk radian. Oke. Nah, radian ini satu putarannya bernilai 2 pi rad. Oke, jadi dikatakan satu putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi rad. Sekarang kita coba untuk mengkonversi satuan sudut, ya. Yang pertama, dari derajat ke putaran itu tinggal dikali 1/360 atau langsung dibagi 360. Contohnya 30 derajat itu berapa putaran? Kita coba 30 berarti ya dikali 1/360. Kemudian kita sederhanakan atau pencoretan, ya. 30 kali 1 kan 30, kita coret dulu nolnya sehingga didapatkan 3/36. Kita sederhanakan lagi, 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 12. Sehingga 30 derajat itu sama dengan 1/12 putaran. Selanjutnya 450 derajat itu berapa putaran? 450 kita kalikan dengan 1/360 derajat sama dengan 450 kali 1, 450 per 360. Nolnya bisa kita coret, jadi sisanya 45 per 36, kita sederhanakan 45 bagi 95, 36 bagi 94. Jadi 450 itu sama dengan 5/4 putaran. Oke, sekarang gimana nih kalau dari putaran ke derajat? Berarti tinggal dikali 360. Contohnya 2/5 putaran itu berapa derajat? Nah, tinggal 2/5 dikali 360. Kemudian kita coret 360 bagi 5, 72, maka 2 kali 72 itu adalah 144. Selanjutnya 1,5 putaran itu berapa derajat? Tinggal 1,5 langsung kita kalikan 360 derajat, ya. Jadi didapatkan berapa nih? 36 kali 15 yaitu 540 derajat. Sekarang kita coba konversi dari derajat ke radian, itu tinggal dikali 2 pi per 360. Contohnya 45 derajat. Jadi langsung 45 dikali 2 pi per 360 derajat. Ini bisa kita lakukan penyederhanaan atau kita coret, ya. 45 dibagi 45 1, 360 bagi 45 itu 8, sehingga didapatkan 2 pi per 8, bisa kita sederhanakan lagi jadi 1/4 pi rad, ya. Kemudian yang kedua 36 derajat nih, berarti tinggal 36 dikali 2 pi per 360. Kita sederhanakan lagi, 36 bagi 36 1, 360 bagi 36 10, ya. Jadi 2 pi per 10. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/5 pi rad. Sedangkan dari rad ke derajat itu dikali 360 per 2 pi. Jadi kebalikan dari derajat ke rad. Contohnya pi per 3 rad
sama dengan berapa derajat? Kita tinggal masukkan pi per 3 dikali 360 per 2pi. Kemudian kita sederhanakan, pi, coret lagi pi, tinggal 360 bagi 3, 120, maka 120 dibagi 2, yaitu 60 derajat. Selanjutnya, 4pi per 9 rad itu berapa derajat? Tinggal 4pi per 9 kita kalikan dengan 360 per 2pi. Kita sederhanakan kembali, 4pi bisa dicoret dengan 2pi, dihasilkan 2, di sininya 1, kemudian 360 bagi 9 itu 40, sehingga 2 kali 40 itu 80 derajat ya. Selanjutnya, dari putaran ke rad itu tinggal dikali 2pi. Coba 1/6 putaran itu berapa rad? Berarti tinggal 1/6 dikali 2pi. 1 kali 2pi itu 2pi per 6. Kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jangan lupa 1/3 pi. Atau bisa kita tulis pi per 3 rad. Kemudian 5 putaran, ya udah tinggal dikalikan dengan 2pi. 5 dikali 2pi didapatkan 10 pi rad. Yang ini kita tulis rad juga ya. Oke, sekarang kalau dari rad ke putaran itu dibalikin, dikali 1/2pi. Kita coba, 3pi per 5 rad itu berapa putaran? Maka 3pi per 5 dikali 1/2pi. Kita coret lagi, pi dengan pi, karena nggak bisa lagi berarti 3 kali 1 3, 5 kali 2 10. Maka 3pi per 5 rad itu sama dengan 3/10 putaran. Selanjutnya, pi per 12 rad itu berapa putaran? Maka pi per 12 kita kalikan dengan 1/2pi ya. Kita sederhanakan lagi, pi-nya bisa kita coret. 1/12 kali 2 itu 24. Jadi pi per 12 itu sama dengan 1/24 putaran. Oke, itu merupakan konversi sudut. Nah, sekarang kalian coba latihannya. Jika belum paham, bisa di playback kembali. Tugas ini dikerjakan di buku latihan, kemudian segera di-upload di GC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.